Prima. Di sini saya dengan teman-teman saya. Saya ada siapa? Saya Faisal. Saya Rian. Saya Esa. Ya, kebetulan kami itu punya band awalnya yang bernama Reuni Rasta dan juga bergenre reggae. Pada mulanya kita berdiri di tahun berapa? 2013. 2013. Dan mungkin kalau sekarang bisa disebut kita udah vakum. Udah vakum. Vakumnya udah cukup lumayan lama. Dan kebetulan di kesempatan ini kita bisa berkumpul lagi. Kami juga punya single pertama. Mungkin baru ada single pertama yang mungkin udah dipublish juga. Cuman di kesempatan yang lainnya mungkin belum terrealisasi untuk menjadi single-single yang lain. Jadi keburu vakum. Jadi gini nih, untuk Reuni Rasta itu sendiri awalnya kita terbentuk tuh di tahun 2013 dan kebetulan terbentuk tuh ketika ada acara reuni SMA. Ya, ada di salah satu SMA di daerah Batu Jajar. Si event tersebut menghubungi saya karena kebetulan saya alumni dari sekolah tersebut. Nah, baru di situ kita istilahnya berinisiatif untuk membuat band tersebut yang bergenre reggae di acara reuni tersebut. Awal mulanya juga terbentuknya band ini tuh paling si Rian sama si Icik berdua gitu. Emang udah ada rencana dari lama sih pengen bentuk bikin band reggae di daerah Batu Jajar itu sendiri. Dan kebetulan momen adanya event reuni di SMA tersebut itu menjadi momentum buat kami untuk bisa istilahnya show up lah di depan orang banyak untuk bisa memperlihatkan bahwa di daerah Batu Jajar ada band reggae seperti kami ini. Untuk membuat namanya apa, terus mau seperti apa? Soalnya reunian. Nah, kebetulan nggak habis pikir, langsung aja di situ kita bikin namanya awalnya Reunion Rasta. Tapi ketika pas masuk ke ruang talent di bagian room guestnya di situ namanya bukan Reunion Rasta tapi jadi Reuni Rasta. Nah, jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Karena udah sama panitia udah tercantumnya seperti itu, sampai di sounding untuk naik ke stage-nya juga jadi bukan Reunion Rasta tapi jadi Reuni Rasta. Nah, dari situ secara singkat ya udahlah namanya Reuni Rasta aja karena kebetulan momennya ketika pas main di acara reunian. Awal mula band bisa vakum karena salah satu saya sendiri karena ada pekerjaan di luar kota dan teman-teman juga ada yang kuliah sibuk bekerja sehingga beda kota, beda lokasi jadi sulit untuk berkumpul. Tapi kalau misalnya mau ada acara main bisa saja sih, bisa pulang lah. Cuman ya karena waktu lah sulit gitu. Tambah bucin. Begini. Ya pada intinya jadi kita vakum teh emang dari beberapa personel yang ada dari kami itu kan berlima ya sebetulnya. Berenam. Jadi sebetulnya sempat ada 2 kali ganti formasi ya, dari formasi awal sampai sekarang. Jadi awalnya vakum mungkin tadi ada sudah disebutkan juga oleh teman saya, ada yang kuliah juga, tapi untuk secara komunikasi kita masih tetap intens. Cuman di sini mungkin kita yang menjadi sulit tuh ketika kita menggarap baik itu lagu karya kita sendiri, mungkin karena jaraknya yang jauh, kemudian ketemunya jarang, jadi mungkin itu adalah salah satu faktor yang mungkin bisa kami itu dari Reuni Rasta itu sendiri vakum. Rokok sebatang jalinan. Untuk dari Reuni Rasta itu sendiri kita udah ada single yang sudah dibuat dan dirilis sebetulnya yang udah kami buat secara ada yang satu udah dirilis dan yang satunya lagi mungkin masih mentah, belum ada tag ke studio. Dan ada juga beberapa lagu yang kita cover. Contohnya ada salah satu lagu Curhat, ada band yang dari Batu Jajar juga sama
yang bergenre pop dan kami recycle ulang, diangkat lagi dengan nuansa yang berbeda. Yaitu ada yang berjudulnya Curhat dan yang kedua ada tiga kali seminggu. Dan yang pertama tadi ada single yang pertama itu yang berjudul Berbagi. Itu single atau hits yang Reuni Rasa udah buat dan kemudian juga udah dipublish sebagian di di sosial media juga. yang kita mainkan. Jadi untuk proses pembuatan atau tag lagu yang paling lama itu ada di Berbagi, single pertama yang berjudul Berbagi. Benar. Tapi penggarapannya lucu oke Ming. Pertama kita bikin tuh kan di saat beres taraweh kan pas bener-bener lagi bulan puasa juga gitu kan. Pas pembuatan itu kita pulang taraweh terus di rumah salah satu personel kita bikin lirik pas-pasan si Caka pulang ya pasnya ada gitu. Cing mente rokok sabatang gitu. Jadi awalnya kita lebih ke mengembangkan dalam satu keywordnya cing rokok sabatang, jadilah beberapa bait lagu dan berjudul Berbagi, yang intinya kita berbagi dari awalnya rokok sabatang sama banyak orang karena emang waktu malam warungnya udah pada tutup. Jadi begitulah sabatang jadi bagi-bagi. Ya, bagi-bagi. Jadi dengan kawan bisa nggak Bang? Jadi salah satunya awal mulanya kita membuat single Berbagi yang awal mulanya dari keywordnya itu cing rokok sabatang. Seperti itu. Jadi seperti itu, dan prosesnya juga agak sedikit lumayan lama karena emang kita awalnya pengen membuat musik reggae-nya tuh yang nggak terlalu Jamaikan, tapi ada beberapa sedikit sentuhan funky-nya, kemudian juga ada sedikit beatnya agak cepat, nggak terlalu slow kayak reggae Jamaikan sound yang mungkin lebih ke pure reggae-nya seperti apa. Bersama pegang erat tangan. Di proses pembuatan single kita yang Berbagi itu pas record ceritanya kita kan pas lagi record tuh di daerah Cimindi kan, di pas record tuh sangat pertama kita menggarap juga, masuk studio juga, gimana caranya kita untuk record si musik dan karya kita gitu kan, sangat gimana ya perasaannya tuh mungkin karena di awal mungkin kita lebih ke minim buat kayak gimana sih buat awalnya proses record gitu. Mungkin awalnya ada yang udah tahu, mungkin sebagian di beberapa personel yang ada di Reuni Rasa mungkin sebagian ada yang udah tahu bagaimana cara tag gitar, bagaimana cara tag vokal dan yang lain-lainnya. Tapi ada juga yang pertama juga yang baru pengalaman untuk bagaimana sih cara tag recording satu lagu di sebuah studio gitu. Jadi yang mungkin awalnya kayak kita lebih sedikit ribet sih, pengen aransemennya seperti apa, kemudian pengen lagunya seperti apa. Tapi alhamdulillah meskipun agak sedikit panjang gitu ya. Berapa hari ya? Jadi satu malam full, satu shift. Tapi emang alhamdulillah dalam satu shift itu kita nggak ada revisi gitu. Nggak ada revisi. Pas mana? Makalannya pakai bahasa Jepang nih. Ada cerita lucu di vokalis nih. Jadi gini ceritanya teman-teman. Jadi dia tuh tag vokal, tag lirik lagu vokal. Ketika pas di bagian nggak tahu bridge, nggak tahu rap, pokoknya di bagian itu. Tengah-tengah dia kayak lupa lirik. Tapi mungkin nggak tahu entah inisiatif ataupun apalah. Si liriknya dirubah menjadi bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang, jadi bukan dari lirik itu karena mungkin udah capek, mungkin bingung. Jadi coba gitu bisa diperhatikan. Jadi pas waktu saya tag vokal, mungkin pas jeda atau pas musik itu nggak tahu terlalu lebih atau terlalu kurang. Temponya Jadi gitu. Jadi pas waktu saya track langsung wah yang terbesit komplain. Ting mana mikiran main remix ini. Karena orang sorangan jadi langsung muncul bahasa Jepang. Nah kebetulan saya sipil. Jadi kalau bahasa Jepang Bergembira. Oke, dari lagu yang sudah kami rilis dari
kita kan baru 2 ya, yang satu udah sudah di tag juga di studio berbagi, dan yang kedua ada yang gadis impian. Sebetulnya dari kedua lagu ini sebenarnya yang namanya karya kita pasti kita suka ya, cuman di sini ada beberapa yang mungkin kita agak sedikit serak dan tidak serak gitu dari lagu yang Ngeganjal sedikit. Mungkin dari yang pertama untuk lagu yang kedua itu Gadis Impian ya. Yang Gadis Impian itu kita sebetulnya agak sedikit stuck sih awalnya, karena kita tempo dari lagu yang kita rilis untuk yang lagu kedua ini agak sedikit cooling down dari dari tempo yang lagu pertama, karena yang lagu pertama itu temponya kita terlalu upbeat, dan ketika kita masuk ke transisi temponya agak sedikit turun, mungkin kita agak sedikit kagok ya, ada sedikit kagoknya, karena dan di sini juga kalau nggak salah di lagu yang kedua tuh dari proses leadnya juga bukan sama lead gitar, tapi kita lead konsepnya kita menggunakan lead bass. Kita melodinya menggunakan melodi bass, jadi mungkin agak sedikit susah juga untuk mengkonsepnya. Jadi itu ada sedikit yang mungkin membuat kita tuh ngeganjal dan stuck, nggak bisa untuk mengembangkan lagi untuk proses ke selanjutnya. Pegang erat tanganku kawan, buatlah sebuah. Dan dari awal kita pertama perform itu itu ya, yang paling pertama di sekolah ya, di Semarang itu Batujajar lah ya, di salah satu sekolahan yang ada dari daerah Batujajar. Kemudian setelah itu juga kita masih main di kafe, pernah main, awalnya kita main di salah satu kafe teman ketika launching kafe teman, dan alhamdulillah kami juga dipercaya untuk mengisi event tersebut. Tapi eta lucu cik mana pas pertama kita manggung di kafe eta siga pas main vokalan pelan gitu kan ngaran band ganti-ganti. Ada sedikit lucu juga, jadi ketika kami panggung di salah satu tempat teman saya itu di launching cafe itu, emang ada sedikit cerita lucu dari vokalis saya, mungkin vokalis lainnya. Mana luar aja temen. Jadi setiap sounding per lagu kita kan dalam waktu itu bawain lagunya 5 lagu kalau nggak salah ya. Setiap kita beres bawain lagu yang pertama, kemudian masuk ke lagu yang kedua lagi. Pengenalan dia dulu ya. Terus dia kayak nge-introduce terus memperkenalkan nama bandnya. Tapi di setiap perkenalan nama bandnya berbeda-beda. Lu hiji. Yang pertama Reuni Rasta benar. Yang kedua Reuni Reggae. Reuni Ska. Untung nggak pakai Rane Koplo. Ya itu sih banyak lah ceritanya, kalau misalnya untuk diceritain satu persatu mungkin agak sedikit panjang ya. Tapi di sini juga kita ada salah satu orang juga nih yang ikut andil di band kami. Ini ada Onil, Nah, jadi orang ini tuh sebetulnya pendiri Nasyarauni seperti ya. Jadi awalnya saya sama Ian berencana bikin band reggae, dan saya ngajak Oni untuk buat band reggae lah. Oni bandar daging. Orang tahu ya. Ya pertama awalnya terbentuknya Reuni emang pertama sama dia. Banyak ikut andil juga sih di band kita, dan kebetulan dia juga sekarang udah punya bandnya sendiri ya. Bisa coba dijelaskan kesan-kesan dengan Reuni itu seperti apa? Wah, pokoknya nama Total error ya. total error. Chaos berkesan pisan di awal dari awal ketemu kenal sama si Cik ya. Kayak cewek ketemuan. Lewat BBM ketemuan. Lewat BBM kita kontekan. Depan seman. Begitu. Kemudian sebetulnya di sini kita kurang satu personil ya, ada Indra ya. Ada Indra, ada Dedi ada si Dedi Papi, juga. Ada di Paps, yaitu dari bass sama vokal. Karena kita konsepnya tuh vokalnya ada vokal 1 sama vokal 2. Dan kebetulan ketika Indra ataupun misalnya Kang Caplang atau Faisal ini ketika nggak ada, kami tuh selalu ada yang bantu juga dari teman. Di sini ada yang namanya Gilang ya. Ada Gilang ini
masih dari rekan kita juga dan sering ngebantu sekali ketika kita perform. Baik tempatnya maupun di mana dia selalu ada untuk mengisi di bagian vokal sebagai additional. Kadang dia kalau mau kalian hilang sepatu. Oke, Gilang bisa ke sini. Vokalis kita. Gilang itu kesan pesannya seperti apa sih, Lang? Alhamdulillah waktu main di Reuni Rasta bahagia karena bisa bermain sama teman-teman saya, teman-teman SMP saya, terlebihnya Aming sama Reza disuruh ngebantu band ini, band Reuni Rasta. Pertama main tuh di Amigos kalau nggak salah. Ya, daerah Cimahi. Sama Caplang berdua. Hanut. Ya, saya masih ingat itu dah. Iya. Takutnya saya nggak datang. Masa boga cerita sarangan. Oh, ada ini tak. Selama Kang Oni ikut collab dengan Reuni Rasta itu seperti apa sih kira-kira? Ya, orang-orangnya kalau menurut saya orang-orangnya gelo asik Dan sangat menyayangkan sekali kalau bagi pribadi saya sangat menyayangkan sekali salah satu band reggae di Batu Jajar harus vakum karena ada satu dan lain hal, tapi nggak apa-apa lah, tapi masih bisa berkarya di bagian yang lain kan, karena kesibukan juga kan. kesibukan juga ya. Ditemani cahaya bintang. Harapan mah bisa buat karya deui, bisa buat naonnya kreativitas deui lah, meskipun terhalang ku jarak kan enak kerusum online siga konser amal online itu kan bisa Sama sih sebenarnya harapan saya pribadi ke si Reuni ini bisa bikin karya bareng lagi gitu kan, pasti bisa lah ya, pasti bisa, cuma mungkin nunggu di setiap personilnya juga dengan kesibukannya juga. Siga Sian itu kan masih sibuk kuliah di luar kota kan ya. Jadi nunggu juga di Sirian, terus sekarang aktivitas di Caplang juga kan sibuk Kebetulan lebih di musik sekarang, lebih alhamdulillah. ke sound engineering ya. Soundman, sound engineer. Kayak tak. Terus Ya harapan saya juga sama teman-teman, mudah-mudahan yang pertama sih silaturahmi tetap berjalan. Yang kedua mungkin sebenarnya kita juga ada potensi walaupun sedikit juga tetap kita kembangkan. Mudah-mudahan ketemu karakter lagi kan. Mudah-mudahan bisa berkumpul lagi bikin suatu kreativitas yang baru gitu. gebrakan anyar ya. Pokoknya nikmati musik tanpa anarki. Untuk Reuni Rasta sebetulnya sih untuk segala hal tidak menutup kemungkinan ketika kita masih ada kesempatan mungkin itu bisa berpulang untuk membangun kreativitas lagi di Reuni Rasta itu sendiri. Ya mudah-mudahan ketika kita ada waktu kemudian ada kesempatan, mudah-mudahan kita bisa tetap berkarya dan bisa memberikan hal yang positif terhadap masyarakat. Amin. Di bidang musik ya, ya. khususnya di bidang musik. Ya harapan saya tetap Reuni Rasta kalau bisa konsisten di jalurnya, bikin karya lagi, dan saya harapkan supaya ya cepat-cepat bisa ngumpul lah istilahnya. Ini gara-gara bereskeun kuliah teh tong kanong bucin wae. Harapan saya semoga Reuni Rasta bisa berkarya lagi ya. Amin. Berkarya di Amin. industri musikan Indonesia. Oke. Mungkin untuk pesan mungkin tidak hanya untuk Reuni Rasta ya, mungkin untuk band-band di luar sana mungkin selain nggak usah genrenya yang harus sama ya, mungkin di lintas genre. Iya. Mungkin yang paling utama itu solidaritas itu kita harus tetap dijalin, harus dijalin. Kemudian komunikasi, karena ketika kedua elemen ini tidak dalam satu kesatuan yang bagus, itu mungkin itu akan membuat suatu perpecahan ya. Jadi mungkin itu salah satu juga dari Reuni Rasta yang salah satu faktor yang mungkin membuat kita vakum. Tapi mudah-mudahan untuk band-band yang lain baik yang sudah lama ataupun yang baru membuat band, baik itu genrenya reggae, ska, metal, rock and roll, yang lain pokoknya banyak ya. Tetap aja jalin komunikasi
kemudian solidaritasnya tetap dijaga. Yang paling utama ya karyanya harus tetap bisa lebih berkreativitas. Dan satu lagi, jangan lelah untuk bermimpi. Jadi untuk lagu yang sudah kita produksi, udah kita publikasiin di channelnya YouTube Reuni Rasta. Reuni Rasta yang judulnya Berbagi itu sudah kami publikasikan sama di Hip-hop. Hilangkan duka kawan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan sharing kami seputar awal terbentuknya band kami Reuni Rasta dari mulai tahun 2013 sampai ke tahun 2017. Dan jangan lupa juga untuk follow IG kami di Reuni Rasta. Dan Twitter kami di Rasta Reuni. dan Facebook kami di Reuni Rasta. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Hoax Spasi Tanda Seru. Oke. Lalu kita akan dengarkan single pertama kita yang berjudul Nikmati musik tanpa anarki.